Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, AA, tadi kan di awal udah dibahas ya tentang stunting, terus isi piringku, terus juga gimana cara parenting sampai ke gimana sih menyikapi anak kita kalau terlibat dalam bullying. Nah, jadi kan tadi tentang isi piringkunya udah, terus anak-anaknya udah, sekarang gimana sih kayak langkah awal banget nih gimana biar kita tuh bisa melaksanakan itu semua, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Sebelumnya ibu-ibu udah nggak asing ya sama kata sakinah? Kayak sering dengar kalau ada yang nikah kayak semoga keluarganya sakinah ya. Keluarga sakinah teh apa sih? Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang di dalamnya itu ada ketenangan, terus ada rasa aman, terus nyaman juga antar sesama anggota keluarganya. Nah, tapi keluarga sakinah juga bukan berarti di keluarganya itu nggak ada masalah ya ibu-ibu ya. Jadi namanya keluarga itu pasti ada aja ujiannya. Tapi kalau misalkan keluarganya udah sakinah, nah keluarganya itu bisa menghadapi masalahnya itu dengan cara yang lebih tenang gitu, kayak lebih perhatian, lebih penuh perhatian. Nah, buat sebagian besar orang juga keluarga itu artinya rumah kan ya, kayak kita itu kalau misalkan capek kegiatan dari luar, beraktivitas, kerja, sekolah, kuliah, kan pulangnya ke rumah ya, ke keluarga. Nah, rumah itu jadi seharusnya menjadi tempat yang aman, yang menyenangkan gitu, bukan malah jadi sumber tekanan. Jadi kita pulang tuh harusnya gitu, kita capek dari luar, jadi kita isi energi itu di rumah, bukannya malah udah capek di luar, di rumah malah capek lagi. Soalnya kan kenyataannya kan kadang di kehidupan kita sehari-hari itu kenyataannya yang pertama itu kita itu kadang hidup bersama tapi nggak ada ketenangan gitu. Jadi gimana ya, di rumah itu bukannya tenang malah tambah pusing, malah tambah ruwet. Jadi akhirnya kita itu lebih betah gitu di luar rumah. Terus masalah kecil yang sering berlarut-larut. Nah biasanya ini ya, kalau di kasus yang sering aku lihat ini biasanya ibu-ibu nih, kalau nggak cewek. Kalau misalkan ada masalah kecil itu sering diulang-ulang gitu. Masalahnya sebenarnya kecil tapi ya udah wes setiap marah teh gitu, diungkit lagi, diulang lagi sampai anggota keluarga yang lain atau pasangannya itu bukannya introspeksi diri, malah akhirnya itu kayak muak gitu ngedengarnya, jadi malah sebel sendiri gitu. Bukannya introspeksi jadi lebih baik, malah sebaliknya. Terus komunikasi yang kurang terjaga. Nah kadang ada juga beberapa kasus kayak di keluarga itu komunikasinya itu sama anggota keluarga itu kurang terjaga gitu, kurang harmonis karena kurangnya itu komunikasi. Jadi harusnya kan kalau pulang dari luar ditanya hari ini gimana, ngapain aja, kayak hal-hal sesimpel itu ya padahal. Tapi kenyataannya susah ya ibu ya, kadang gengsi juga gitu kalau misalkan nggak terbiasa, makanya harus dibiasakan. Nah ibu, keluarga sakinah itu harus diciptakan, nggak tiba-tiba kita nikah terus dibikin FW sama orang diucapin semoga keluarganya sakinah langsung sakinah, nggak gitu ya. Jadi sakinah itu harus diciptakan. Ya semoga sakinah mawaddah warahmah langsung keluarganya jadi sakinah, nggak gitu. Jadi sakinah itu yang pertama itu lahir dari sikap dan tutur kata kita sehari-hari. Gimana sikap kita ke pasangan, gimana kata-kata kita. Bukan berarti sebagai orang Sunda kita ke pasangan harus pakai Sunda lemas, nggak gitu. Jadi kata-katanya yang dijaga, sikapnya saling menghargai, kata-katanya jangan sampai menyakiti hati pasangan kita. Jadi supaya yang tumbuh itu rasa sayang, rasa cinta, bukan malah rasa benci. Kan kita juga sebel ya kalau setiap hari mendengar kata-kata yang toksik gitu, yang negatif, yang bikin kita itu malah down gitu kalau di rumah. Terus yang kedua itu cara menyelesaikan masalah. Nah biasanya kalau kita sekarang gimana nih nyelesain masalah? Kayak udah oh ya, kalau ada masalah yang dibuat, yang salah yang disalahin. Nah itu nggak boleh. Jadi kita itu nyelesain masalah tuh yang dicari bukan siapa yang salah, tapi masalahnya ada di mana. Nah jadi kita itu cari dulu akar masalahnya di mana, kita selesaikan bareng-bareng. Nah masalah yang salahnya siapa, yaitu di akhir. Berarti yang salah harus mau mengalah, harus mau introspeksi diri. Kan kalau misalkan di awal kita nggak dicari dulu masalahnya, nggak diselesaikan, langsung ujung-ujung disalahin, sebel juga ya walaupun kita yang salah.
kita introspeksi bareng-bareng. Nah, karena yang ketiga itu kerjasama suami dan juga istri buat menciptakan keluarga yang sakinah itu, istri dan suami itu harus berada di tim yang sama, ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kayak suami maunya A, istri mau B kan nggak bisa ya. Kalau gitu bentrok dong. Jadi kalau misalkan mau berumah tangga, mau bersuami istri itu tujuannya harus disamain dulu sebelum menikah. Jadi begitu sudah menikah bisa menjalankan keluarga yang sakinah. Nah, kalau misalkan tiga hal ini udah bisa kita terapkan, insya Allah akan menciptakan keluarga yang sakinah. Nah, kan tadi kan gimana caranya ya menjadi keluarga yang sakinah? Tentunya kalau ngomong aja gampang ya, tapi kan susah juga kalau misalkan dilakuin. Apalagi ada beberapa hambatan. Yang pertama itu komunikasi yang kurang sehat, yaitu tadi kalau misalkan pulang itu harusnya suaminya atau istrinya pulang kerja gitu kan capek ya, maunya kan kayak dikasih makan dulu, dikasih istirahat dulu, nggak langsung ujung-ujung ditanya hari ini dapat berapa penghasilannya, kan nggak gitu ya. Jadi kan kalau misalkan suami kan kalau pulang kerja mau dimanja dulu, mau disambut, hari ini kerjanya ngapain aja, ini aku udah masak. Atau sebaliknya istri juga, istri kan kalau cewek kan perempuan kan jumlah kata perhatian itu banyak ya, mungkin kayak didengerin kalau istrinya itu lagi pengen curhat. Terus yang kedua itu emosi tidak terkontrol, dan yang ketiga itu ego dan ingin menang sendiri. Kadang kita tuh kayak nggak bisa berpikir jernih, namanya orang marah ya pasti bawanya emosi ya, pengen marah-marah aja gitu terus kayak pengen menang sendiri, orang dia yang salah kenapa harus saya juga ikut-ikut gitu menyelesaikan masalahnya. Nah, nggak boleh gitu, karena suami dan istri itu harus berada di tim yang sama, jadi menyelesaikan masalah itu harus sama-sama. Jadi nggak boleh main ego atau pengen menang sendiri gitu. Jangan tiba-tiba dia salah, udah harusnya wajar dong kalau saya marah, nggak gitu juga. Terus masalah dipendam terlalu lama. Nah, kan ada orang yang kalau lagi emosi itu maunya marah-marah terus. Nah, ada juga orang yang kalau misalkan si pasangannya itu bikin masalah, kita kayak ya udah daripada ribut ya udah dipendam aja deh. Nah, itu juga nggak baik. Kalau misalkan dipendam kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Nanti kalau tiba-tiba langsung udah nggak ketahan lagi, udah tempat penyimpanan marahnya udah nggak muat ya, nanti tiba-tiba meledak, itu kan malah lebih baik ya, lebih baik. Jadi masalahnya itu setiap ada satu masalah itu diselesaikan dulu gitu. Jadi biar nggak ketumpuk gitu, nanti akhirnya malah meledak. Nah, terus terakhir itu kebiasaan kecil yang negatif. Nah, ini paling sering banget apalagi sekarang kan zamannya digital ya, gadget ya. Sekarang zaman sekarang setiap rumah pasti ada nggak sih gadget? Kayak nggak mungkin banget sekarang itu satu rumah tapi nggak ada satupun gadget gitu, jarang banget ya. Ada mungkin tapi jarang. Nah, kadang kita tuh punya kebiasaan kecil yang buruk. Kalau misalkan ada orang yang pulang dari luar, bukannya ditanya hari ini habis ngapain, terus butuh apa aja, terus mau apa, ini mah malah main HP. Terus istrinya juga, padahal istrinya teh hari ini tuh habis arisan nih, tapi ternyata ada cerita yang gitu, tapi suaminya teh gak mau dengerin, main HP, kan sebel ya. Jadi kita juga harus punya kebiasaan kecil yang respect satu sama lain. Kalau misalkan ada yang pulang ditanya dulu, atau ada yang mau cerita itu didengerin gitu. Jadi karena saling menghargai, akhirnya keluarga sakinah itu bisa terbangun gitu. Karena kalau misalkan kebiasaan kecil itu nggak dihilangkan ya, sampai kapanpun itu akan menjadi hambatan. Nah, ini peran suami dan istri. Ya tadi ya, suami istri itu harus saling mendukung, menghargai, nggak saling menyalahkan, terus menyelesaikan masalahnya bersama. Karena yaitu suami dan istri itu adalah tim yang sama gitu. Kayak misalkan kita itu tim apa ya? Kalau misalkan yang satu suaminya pengen lari tapi istrinya pengen jalan, kan nggak bisa ya. Pasti yang jalan itu bakal keberatan sama yang pengen lari, capek kan lari, tapi si suaminya itu pasti ngerasa bosan juga sama istri yang pengen jalan. Nah, gitu juga kayak pengibaratannya, kayak sebelum nikah emang diwajibkan dulu gitu, kita itu memiliki tujuan yang sama biar nanti nggak bentrokan di tengah jalan. Nah, jadi kesimpulan dari yang tadi itu, jadi keluarga sakinah itu ya, yaitu ya bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang gimana caranya kita itu bisa tumbuh bersama gitu. Gimana kita itu ikhlas memberikan kesabaran di situ, kitanya sadar, terus kitanya ikhlas juga, bersedia mau belajar, terus mau memperbaiki hubungan bersama keluarga juga. Jadi rumah tangga itu bukan tempat buat saling mengalahkan satu
berpeluang